Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang kesiapan SDM Indonesia dalam era MEA. Nah, Dika, kira-kira Indonesia dari sisi SDM-nya sudah siap belum untuk menghadapi MEA? Siap nggak siap? Harus siap ya, karena harus dihadapi, mau gimana lagi? Mau nggak mau ya, harus mau. dihadapi. Ya, Indonesia kini sudah menjadi gabungan dari negara-negara yang siap untuk melakukan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Dan Dika, sebenarnya bukan hanya dari sisi perdagangan saja ya, dari komoditas maupun produknya, tapi juga dari sisi sumber daya manusianya. Dan di awal MEA ini ada 8 profesi yang siap untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara ya, di MEA ini sendiri. Nah, untuk membahas tentang apakah SDM di Indonesia ini sudah siap atau belum untuk menghadapi MEA, telah hadir bersama kami di Studio Halo Indonesia, Dr. Andes Heri Sudarmanto MH, selaku Dirjen Bina Penta dan juga PKK Kemenaker, dan juga Fitra Faisal Hastadi selaku pengamat kebijakan ekonomi. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Per Januari 2016, Indonesia bersiap menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan dalam negeri terkait pasar kerja, yaitu mismatch dunia pendidikan dan dunia usaha, serta minimnya keterampilan dan pendidikan yang dimiliki. Dari total keseluruhan angkatan kerja tahun 2015 yang berjumlah 122,38 juta orang, terdapat 114,82 juta masyarakat yang bekerja atau setara 93,82%, sedangkan sisanya 7,56 juta orang merupakan pengangguran terbuka atau setara 6,18%. Saat ini komposisi Angkatan Kerja Indonesia yang bekerja berdasarkan latar belakang pendidikan didominasi oleh sekolah menengah ke bawah sebanyak 102,18 juta orang, sedangkan diploma ke atas hanya 12,64 juta pekerja. Hal ini kemudian melatar belakangi mengapa banyak tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor informal, dikarenakan minimnya keterampilan dan daya saing yang dimiliki. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, maupun bagi para pekerja itu sendiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Ya, berarti memang harus ada banyak hal yang dipersiapkan. Banyak, apalagi tadi presentasinya dari tingkat pendidikan ya, menengah ke bawah justru banyak. Ya, kita langsung ke Pak Heri dan juga Mas Fitra. Halo Pak Heri. Selamat datang di Halo Indonesia. Oke, kita ke Pak Heri dulu. Pak Heri, tadi kalau kita lihat kan memang harus dibekali banyak hal SDM di Indonesia atau yang disebut dengan skill labor untuk di blueprintnya MEA ini sendiri. Nah, kira-kira dari MRA-nya sendiri, Mutual Recognition Arrangement-nya sendiri, apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh SDM? Ya, jadi begini. Kita memang sudah sepakat ya tahun 2007 bahwa 10 pimpinan negara kita untuk menandatangani kesepakatan bersama terkait dengan MMA. Nah, saat sekarang ini diberlakukan. Di dalam MMA itu ada 4 pilar ya. Yang pertama adalah single market on basic product. Terus kedua adalah kompetitif terkait dengan ekonomi development, dan equality terkait dengan development juga, dan selanjutnya integrasi dengan 12 sektor. Nah, terkait dengan ketenagakerjaan khususnya di pilar pertama. Pertama yaitu adalah free of skill labor, free of skill labor. Oleh karena itu kita tentunya di ketenagakerjaan harus meningkatkan keahlian. Jadi selama ini pemerintah sudah melakukan, yaitu pertama adalah peningkatan kualitas ketenagakerjaan, kedua kompetensi ketenagakerjaan ditingkatkan agar sesuai dengan kompetisi RMEA tadi. Dan ketiga tentunya adalah pemerintah saat ini melakukan juga SKKNI, standar kompetensi. Oke, ini standar kompetensi. Kalau bicara tentang standar kompetensi, apa yang sudah dilakukan? Pelatihan semacam apa? Kalau kita lihat tadi persentasenya saja yang menengah ke bawah justru lebih banyak. Apakah ini bisa jadi aset juga untuk bisa bersaing? Otomatis. Jadi kita sudah melakukan standar kompetensi ya, bersama dengan instansi terkait, karena masing-masing kan ada PU, ada pariwisata, ada kesehatan segala macamnya. Kita setarakan mereka KNI, Korporasi Ketenagakerjaan Nasional Indonesia, sehingga selama ini yang sudah bersertifikat untuk kualifikasi ketenagakerjaan kita saat ini pariwisata. Pariwisata yang masih jadi andalan ya, potensial ya. Dan sampai saat ini pemerintah sudah memberikan sertifikasi 88.660. Inilah sebagai daya saing kita. Di samping nanti kita juga meningkatkan kompetensi di bidang di bidang engineeringan, di bidang arsitekkan, dan nurse dan kedokteran. Jadi ini nanti akan
kualifikasinya disesuaikan dengan. Oke, memang harus ada kualifikasi Ya, tertentu ya Pak Heri ya. ya. Oke, kita ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kalau kita lihat negara Asia Tenggara ini kan majemuk, ya plural, banyak sekali. Negaranya ada yang the highest country sampai the lowest country. Sehingga kalau kita berbicara tadi dengan Pak Heri adalah MRA-nya dari skillnya segala macamnya. Nah, kalau di kawasan Asia Tenggara ini ada budaya mungkin dengan adanya highest and lowest country itu homo economy lupus ya. Siapa yang kuat ya yang berkuasa. Nah, apakah akan terjadi ketimpangan di sini? Ya begini, jadi ketika kita bicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN, maka kita sebenarnya berbicara mengenai proses integrasi ekonomi di wilayah. Nah, ketika berbicara integrasi ekonomi, kita bicara tahapannya. Yang pertama, tahapan yang paling rendah adalah dari sisi free trade. Berikutnya adalah dari sisi customs union. Selanjutnya, yang kemudian ini menjadi PR kita ke depan adalah masyarakat ekonomi ASEAN adalah common market, di mana di situ ada free flow of labor and services and also goods. Nah, tahapan berikutnya apa? Ada monetary integrations dan kemudian ada complete economic integrations. Nah, ketika kita berbicara mengenai perbedaan, ya variasi perbedaan yang sebenarnya cukup besar di ASEAN, apakah kemudian kita cukup atau kemudian bisa di ASEAN ini untuk melakukan complete economic integrations? Kalau kita bicara mengenai complete economic integrations, maka jawabannya adalah belum. Belum ya? Karena kenapa? Karena di situ juga dilibatkan juga monetary integrations dan fiscal integration. Dimana kalau kita melibatkan monetary integration, fiscal integrations, syaratnya, salah satu prasyaratnya adalah kita harus berada di same level of playing field. Sementara kalau kita bicara ASEAN, Beda ya? gapnya sangat besar. Ada Singapura yang mungkin paling kompetitif, ya, bahkan salah satu yang paling kompetitif di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa negara yang bahkan tidak masuk dalam ranking Global Competitiveness Index. Nah, ini kan variasi kompetensinya dan variasi keunggulannya sangat berbeda. Nah, akan tapi apakah kemudian kita bisa melakukan itu tadi, common market, free trade dan segala macam? Iya, kita bisa melakukannya karena basis sebelum monetary integrations, periode pertama atau periode sebelum monetary integrations adalah tadi basisnya adalah perbedaan dari sisi keunggulan komparatif. Maka kita bisa kemudian berbicara perdagangan. Maka kemudian kita bisa berbicara mengenai free flow of labor di situ. Tapi memang PR-nya ke depan, dan ini juga merupakan sebuah potensi untuk Indonesia juga, bahwa di tahun 2030 nanti, tahun 2025 sampai tahun 2030 akan ada sebuah periode yang dinamakan Windows of Opportunity, di mana penduduk usia produktif Indonesia usia 15 sampai 64 tahun itu berada pada peaknya. Dan ini adalah sebuah fundamentals, sebuah hal yang bisa kita manfaatkan ya untuk membangun industri. Akan tapi kemudian ini bagi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menguntungkan, tapi di sisi yang lain, kalau misalnya tenaga kerja yang banyak itu kemudian tidak bisa diserap oleh industri, karena apa? Karena daya saing yang terbatas, maka akan terjadi pengangguran yang besar-besaran. Itu kita, itu saja yang tercatat di BPS 6,18%. Itu saja kalau kita berbicara mengenai data BPS, tercatat 6,18% itu bekerja. Artinya kalau kita mencatat, apakah Anda bekerja selama seminggu terakhir? Bekerja seperti apa? Nggak ditanya. Kalau misalnya ngepel gitu kan, terus ditanya, selama seminggu terakhir ngapain? Kerja, dibayar apa enggak? Nggak ada pertanyaan di situ. Jadi kita belum berbicara di senjap. Itu saja masalah. Kalau kemudian kita masukkan kategori dari World Bank, di mana yang lebih strict, mungkin pengangguran atau tingkat pengangguran kita jauh lebih tinggi dibanding apa yang tercatat di BPS. Itu saja masih lulus. Ini karena memang belum detail juga ya. Klasifikasinya seperti apa. Nah, ini masalahnya kita dari MEA ini harusnya sudah menduduki target masing-masing. Kira-kira kita akan kompeten kita di bidang apa. Namun kira-kira kita sudah belum ya. Namun kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.